Habib itu zatnya beda. Nah, itu kan orang juga langsung kalau dikatakan begitu langsung jeder gitu, apalagi kalau Iya, Nahdien. Kemudian menjadi Habib jauh lebih mulia daripada ulama. Telapak hmm. kaki Habib yang narkoba lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Oke. Kemudian Itu kan amannya muni dan lain itu sebagainya kan ya. itu kan propaganda semua, Mas. Lanjut lanjut Mas, lanjut. Ya, satu ya, karena dikemas dengan agama. Agama yang kemudian dispesifikkan dengan cucu Nabi. Nah, ini contoh satu aja lagi ya. Mencintai Habib adalah kewajiban. Nah, Kemudian dikatakan propaganda. Oke. mencintai Habib adalah kewajiban. Allah murka kepada yang mengganggu Habib. Kemudian Oke. ada juga yang mengatakan, loh mencintai Habib itu bukan kami yang meminta, bukan kami yang menyuruh, tapi Al-Quran. Nah, Oh, kemudian Al-Quran, ayat-ayat dan hadisnya dikeluarkan. Nah, itu kan, oke. iya, bagi orang yang mengerti, loh ini aneh nih, tidak benar nih. Tapi kalau bagi masyarakat ya, masyarakat umum, itu menjadi mudah masuk tuh, seret begitu. Halus dan efektif kalau bahasa tadi ya. Oke, oke. Dan itu kita itu kan jelas ketika kita bicara tentang fakih muqaddam itu sebenarnya kan counter wacana terhadap wacana yang mereka keluarkan, Mas. Iya, iya. Kita ini kan nggak mau peduli fakih muqaddam itu ada atau tidak ada, fakih muqaddam itu siapa kita nggak tahu. Tapi kita menyoroti wacananya itu loh, Mas. Bukan sosok Hmm. fakih muqaddam secara zat yang langsung, tapi wacananya yang diwacakan oleh Habib-Habib itu. Anehnya Buya Yahya itu memarahi orang yang counter wacana masyarakat pribumi. Harusnya kalau Buya Yahya itu sehat dan nalarnya sehat, normal, harusnya Mas, Iya, iya, harusnya itu iya. memarahi yang membuat wacana, Mas. Oke, oke. Kamu buat wacana begitu, ngapain kamu rusak para habaib lan ba'alwi. Harusnya yang dimarahi mereka loh, Mas. Iya, iya. Yang membuat wacana mereka, Mas. Masa yang dimarahi yang counter wacana, justru yang Iya. mengkonter wacana itu sedang membersihkan fakih muqaddam kalau memang beliau itu orang mulia. Nggak mungkin itu seperti itu gitu. Iya. Logikanya kan begitu. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab, dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Bagi yang mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan, jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis, kita bisa ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa, dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Kalau memang Habib itu pembela Habib itu pikirannya sehat, harusnya bersyukur, ya Allah, kok ada counter wacana yang mengkritisi wacana yang dikeluarkan oleh para habaib tentang fakih muqaddam. Hakikatnya Iya. yang membersihkan fakih muqaddam itu yang mengcounter wacana loh, Mas. Iya, hakikatnya ya. Ya itu kan kalau Hakikatnya. normal ya. Kalau normal dan berakal sehat kan. Berarti Ence, kan Buya Yahya dan Klan Habib Alwi serta budak-budaknya yang lain itu kan tidak sehat. normal, tidak sehat akalnya. Tidak sehat. Karena apa? Sebenarnya yang harus dimarahi itu yang membuat wacana, Mas. Iya, Berarti iya. kan mengada-ngada tentang fakih muqaddam,
membuat orang untuk salah paham terhadap Hakim Muqaddam. Yang membuat orang salah paham terhadap Hakim Muqaddam itu bukan yang membuat counter wacana, tapi yang membuat wacana, Mas. Counter wacana itu kan tidak akan muncul kecuali ada wacana yang dihadirkan terlebih dahulu. Wacana yang itu. Kan? Iya. Misalnya kalau Mas Rifki normal misalnya ada orang ngomong begini, Mas Rifki, jenengan itu ganteng. Kenapa? Dan jenengan tuh layak jadi bupati, harus jadi bupati. Itu kan wacana orang yang mengatakan pada Mas Rifki. Nah, kalau Mas Rifki normal, kamu itu mengada-ngada, jangan mengada-ngada gitu, saya nggak ingin seperti itu. Enggak, akan saya katakan pada orang-orang kalau Mas Rifki itu pantas jadi bupati. Nah, tentu kalau Mas Rifki normal akan memarahi yang membuat wacana itu. Iya. Gara-gara kamu ngomong tentang saya di masyarakat, akhirnya masyarakat menjatuhkan saya ini. Kurang ajar kamu. Kalau normal kan memarahi yang membuat wacana, Mas. Nah, ini Buya Yahya, saya nggak tahu itu. Saking cintanya pada klan Ba'alwi, Mas, sampai nalarnya jadi nggak jelas itu. Harusnya yang dimarahi Buya Yahya itu orang yang membuat wacana tentang Fakih Muqaddam. Bukan yang mengkonter wacana tentang Fakih Muqaddam. Contoh lagi misalnya, Gus Aziz membaca kitab tentang klan Ba'alwi, menceritakan bahwa ada Habib misalnya kotorannya aja jadi emas, katakan begitu. Itu kan harusnya jangan dimarahi Gus Aziznya, dimarahi aja yang buat kitab, atau dimarahi aja yang mengedarkan kitab. Kenapa kitab itu diedarkan? Bikin citra buruk Ba'alwi. Harusnya begitu, bukan memarahi Gus Aziz. Iya. Harus normalnya begitu loh, Mas. Tapi ini kan inginnya ini, Mas, sekali mendayung 2-30 terlampaui. Jadi Habib membuat pernyataan seperti itu, terus masyarakat yang menolak telah melakukan kesalahan, yang buat counter wacana buat kesalahan, akhirnya apa? Wacana yang salah itu ingin diabadikan. Pembelanya Buya Yahya memarahi kepada counter wacana itu sebenarnya dalam rangka menguatkan wacana juga. Jadi ketika Buya Yahya memarahi orang-orang yang melakukan counter wacana terhadap berita klan Ba'alwi yang diglorifikasi itu sebenarnya tanpa disadari Buya Yahya telah mendukung pernyataan-pernyataan atau wacana-wacana tentang glorifikasi para leluhur Ba'alwi itu, Mas. Yang tahu jadi emas dan lain sebagainya, Isra Mi'raj dan lain sebagainya itu, Mas. Tapi itu kalau saya membacanya bukan tanpa sadar, sepertinya sadar ya melakukan itu. Karena kelompok mereka identik dengan pola-pola semacam itu. Apakah Sadah Alawiyin yang sebagian menyebar di Asia Tenggara dan diberi gelar Habib itu memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang Habib yang asli maksudnya ya. Nah, jawabannya iya. Mereka memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma atau Sayyidina Husain bin Ali alaihi wassalam. Dari jalur itu memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pertanyaan, apa dasarnya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban kita, para ulama kita, seperti Sayyid Murtada Az-Zabidi yang mengarang syarah Ihya Ulumuddin ya. Beliau punya kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Ya. Jadi beliau ini Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya yang terkenal sebagai ulama sufi, ahli hadis dan ahli bahasa, juga guru ulama Nusantara Syekh Nawawi Banten, juga pendiri NU
Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, juga ulama Nusantara kontemporer yang lahir dan wafat di Mekah, Syekh Yasin Al-Fadani dan lain-lain, mengakui kalau mereka memang sadah ahlul bait, memang sayyid memang. Ini misalnya ya, misalnya Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Sayyid Murtadha Az-Zabidi ini punya karangan kitab ya. Nah, Sayyid Murtadha Az-Zabidi ini punya karangan kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Jadi dalam kitab khusus ini beliau menjelaskan kalau Alawiyin yang sekarang di Indonesia keluarganya banyak dipanggil Habib, ini memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya cukup bagi kita orang selevel Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Syekh Nawawi Banten misalnya dalam syarah Sulam Taufik juga bilang begitu. Atau misalnya ini ya, ulama Mekah, ada pasti ya kalau kiai-kiai di Indonesia terutama yang pernah di pesantren tahu kitab yang namanya Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq. Ini syarah Sulam Taufik. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babusail Asy-Syafi'i, ulama Mekah. Dan kitab ini menjadi rujukan yang otoritatif, yang muktabar di kalangan NU. Di sini beliau jelas sekali ketika menyebut pengarang Sulam Taufik, beliau bilang apa? Sayyidi wa sanadi al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi qaddasallahu arwahahum. Artinya bagaimana? Is'adur Rafiq ini mengakui kalau ini memang Sayyid, pengarang Sulam Taufik. Ini Is'adur Rafiq. Ki Hasyim Asy'ari dalam karangannya juga begitu, mengakui juga. Atau misalnya yang modern ya, yang ulama Indonesia yang lahir dan wafat di Mekah, misalnya Syekh Nawawi Banten. Ini saya punya himpunan sanad-sanadnya Syekh Nawawi Banten. Nah, di sini di bagian pertama ketika menjelaskan sanad Sahih Bukhari, Syekh Nawawi Banten ini menjelaskan sanadnya, kata beliau, akhbarana al-allam al-muhaddits al-faqih al-mu'ammar Syekh Umar bin Abi Bakar Bajunaid al-Kindi al-Makki. Kemudian Anis Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, wa huwa an syaikhaihi al-mufti as-Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi al-Makki asy-Syafi'i. Jadi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini berguru kepada Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Dan ini Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi ini kan ayahnya siapa? Sayyid Ali bin Husain, Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang punya Syimtud Durar itu. Dan ini zuriatnya banyak di Indonesia. Nah, ini artinya apa? Syekh Nawawi Banten juga guru beliau, dan gurunya lagi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini mengakui kalau Al-Habsyi itu keturunan Rasulullah SAW. Nah, kita ini cukup dengan pengakuan mereka. Oh, mereka aja mengakui, masa kita gak mengakui? Dan kita di Nahdlatul Ulama, di kalangan pesantren, memang kitab-kitab yang kita pelajari kitab mereka, karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan seperti Syarah Jurmiyah, atau muridnya beliau ya, I'anatul Talibin, muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Abu Bakar Syatu Ad-Dimyati. Pasti mengakui juga sama gurunya Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Berarti marga al-Habsyi ini memang keturunan Rasulullah
Rasulullah SAW. Enggak ada, artinya seperti ini cukup sebenarnya. Kalau mereka sebenarnya sayyid, sama dengan sayyid-sayyid yang lain di Indonesia yang memang mereka dari keturunan Alawiyin. Ada yang menggugat, perlu apa gak perlu pembuktian kitab dari abad keempat. Ya kalau mau mencari silahkan dicari, tapi ya jangan dipaksa-paksakan cari seperti itu. Karena sekarang ini abad ke-15 Hijriyah, bukan abad ke-5, jauh kalau abad ke-4. Kita ini jangankan masalah nasab, fikih Syafi'i yang banyak kita ini, kitab-kitab yang kita kaji sumbernya kan setelah abad ke-6, sejak masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, lalu periode berikutnya. Artinya gak langsung pada ulama Syafi'iyah abad ke-5, ke-4, ke-3, apalagi kepada Imam Syafi'i. Bahkan sebagian pendapat Imam Syafi'i itu kita jumpai di kitab-kitab ulama abad ke-7, dan kita percaya sama itu. Kita gak menggugat. Ini kan ulama abad ke-7 ya, misalnya tentang hadiah pahala bacaan Quran pada orang mati, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Yang bercerita siapa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Padahal Ibnu Katsir ini kan hidup pada abad ke-8 Hijriyah. Apa Ibnu Katsir gak dipercaya? Ini kan abad ke-8, perlu pembuktian dari ulama Syafi'iyah abad ke-3 atau abad ke-4. Ya repot kalau seperti itu. Memang kitabnya gak ada sama kita memang, dan kita percaya sama itu. Mengapa? Karena Ibnu Katsir memang orang yang bisa dipercaya, baik dalam tafsir, dalam hadis, atau dalam fikih dan lain-lain. Apalagi sekarang ini memang kitab-kitab yang dikaji di Indonesia itu kan kebanyakan kitab-kitab abad 10 Hijriyah. Paling lama kitabnya Imam Nawawi, Minhajut Thalibin. Tapi syarah-syarah kitab Minhaj itu rata-rata yang dikaji kan syarah-syarah yang ditulis pada abad ke-9 dan ke-10, seperti Syarah Mahalli, kemudian yang abad ke-10 seperti Tufahnya Imam Ibnu Hajar, Mughil Muhtaj, Syekh Khatib Asy-Syirbini, kemudian Nihayatul Muhtaj, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu menggugat-gugat sampai harus sumbernya dari abad ke-3, ke-4, nggak perlu seperti itu. Karena para ulama kita ini memang banyak yang dipercaya, memang kita percaya pada mereka. Mereka yang menjadi sumber ajaran agama kita, maka informasi yang lain juga kita percaya, termasuk tentang masalah nasab. Jadi saya kira membicarakan nasab para habaib, para sadah alawiyin, ini ya kalau pembicaraan untuk menyaksikan mereka ini buang-buang waktu. Kita ini berarti meninggalkan tradisi keilmuan kita di dalam agama. Tradisi keilmuan kita di dalam agama memang percaya sama guru-guru kita, para ulama yang menjadi sanad keilmuan pada kita, seperti Syekh Yasin Al-Fadani, Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Banten, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi, dan ulama-ulama yang lain. Nah, saya kira ini tanggapan saya terhadap permintaan sebagian netizen ya, baik melalui komentar di YouTube maupun yang beberapa orang sempat kirim-kirim WA pada saya. Ya sebenarnya kalau dilacak di kitab-kitab nasab ya ada juga sebenarnya. Tapi kalau seperti itu kita ini seakan-akan gak percaya sama guru-guru kita, ulama kita. Ini bahaya saudara. Kalau kita ini kurang percaya kepada Syekh Nawawi Banten, Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Yasin, Syekh Murtadha, ini bisa kita akan percaya sama berkah. Jangan-jangan nanti kita gak berkah ilmunya. Kalau bagi kita gak berkah, gimana bagi generasi yang akan datang? Ini yang perlu kita jaga. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngada-ngada itu kan yang harus dimarahi, Mas, bukan yang merespon. Iya. Bukan yang merespon.
Yang membuat berita itu yang harus bukan yang merespon berita gitu, Mas. Iya, iya. Nah, Atau ini takut kualat kali ya. Bu Yahya takut kualat, takut suul khotimah, tidak mendapat syafaat Nabi ya. nampak kalau dia itu, mohon maaf, bukan seorang ulama, bukan seorang ulama. Mengapa? Ada dua orang, yang satu membuat berita, yang satu merespon berita. Yang dimarahi yang merespon, Mas. Yang membuat berita tidak dimarahi. Iya, iya. Harusnya kan yang membuat berita ini, Mas, yang harus dimarahi. Nah, ya, yang merespon itu normal karena ada wacana masa agak direspon itu. Jadi yang ekstrim ini yang membuat berita ini loh, Mas, terlalu berlebihan, ekstrim dalam membuat glorifikasi dan interpolasi itu. Nah, ini namanya propaganda, Mas. Jadi ada orang yang disuruh membuat wacana, ada yang orang disuruh membenarkan sebuah wacana. Ini namanya propaganda halus dan lembut, Mas. Seolah-olah kita itu dalam posisi yang salah begitu. Ya. Padahal kita dalam rangka mencerdaskan masyarakat, wacana itu tidak benar, tidak rasional, tidak mencerdaskan. Agama itu tidak halusinasi, agama itu membebaskan dan mencerahkan.